Yuk, assalamualaikum guys ya. Salam agan-agan para paculer, para penyayang behemoth, para fighter di Call of Dragon. Nah, kali ini kita akan bahas kebijakan. Jadi jika kalian suka dengan pembahasan ini, tetap stay guys ya. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan makasih banyak, tetap stay di channel saya, di video saya. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, untuk lihat kebijakannya itu di sini ya, di papan pemberitahuan. Lalu teman-teman klik yang gambar kursi ini. Oke. Nah, kebijakan ini macam reset ya, seperti reset. Jadi ada alurnya untuk di-upgrade. Tetapi bedanya dengan reset, kebijakan ini tidak meningkatkan power ya. Jadi kalau teman-teman ingin menaikkan power, nah ini tidak disarankan untuk fokus ke kebijakan. Tapi kebijakan ini teman-teman itu sangat mempengaruhi kekuatan legion ya, kekuatan tempurnya teman-teman ketika dalam perang, baik itu perang jangka pendek maupun perang jangka panjang ya. Nah, agar tidak salah prioritas dalam mengupgrade, saya mungkin akan memberikan sedikit saran tentang apa-apa saja dulu yang perlu di-upgrade di kebijakan ini ya. Oke, jadi yang pertama saya definisikan dulu teman-teman ya. Di kebijakan ini saya bagi tiga ya. Ada tiga jenis kebijakan. Kebijakan pertama adalah kebijakan militer secara langsung. Contohnya adalah yang ini ya, ekspansi militer, latihan melee, latihan jarak jauh, ekspansi militer 2, mengatur barikade, ini ya, latihan infanteri dan seterusnya, dan hingga ekspansi militer 3 atau yang fokus ke mengupgrade kekuatan militer, itu disebut kebijakan militer teman-teman ya. Lalu ada lagi kebijakan farming, fokus meningkatkan kemampuan farming, yaitu yang di bawah ini guys ya. Jadi ada taktik tertarget, ada studi perang, dan ada pakar artefak ya. Seperti ini. Ada juga yang keduanya. Dan kebijakan ketiga itu kebijakan kesehatan ya. Kebijakan yang berfokus kepada penyembuhan pasukannya teman-teman di rumah sakit atau pondok herbalis kalau kalian pakai Spring Warden ya. Oke, yang pertama skala prioritas teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk mengupgrade kebijakan ini, teman-teman itu membutuhkan yang namanya prestige ya. Prestige ini bisa didapat dari Dragon Trail. Nah, semakin tinggi Dragon Trailnya teman-teman, maka semakin banyak prestige yang didapatkan. Oke? Nah, begitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan Dragon Trail dengan cepat, teman-teman membutuhkan kebijakan. Oleh karena itu, teman-teman tidak boleh salah langkah di awal mengupgrade kebijakan. Jadi teman-teman ini ketika awal main itu harus fokus bagaimana caranya bisa menyelesaikan Dragon Trail agar mendapatkan banyak prestige. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu teman-temannya. Dragon Trail saya ini sekarang ada di peringkat 4 ya, di server ke-14 ya, walaupun power saya cuma di peringkat 12 ya. Tapi kalau teman-teman mengupgrade hal yang pas di kebijakan, itu akan mempengaruhi Dragon Trailnya. Yang mana yang harus di-upgrade dulu? Nah, teman-teman harus betul-betul fokus mengupgrade ekspansi militer. Ini wajib ya. Nomor 1 yang teman-teman harus upgrade adalah ekspansi militer. Baik itu ekspansi militer 1, ekspansi militer 2, dan ekspansi militer 3. Jadi sebisa mungkin teman-teman ini harus buka ekspansi militer 3. Bagaimanapun caranya harus fokus ke ekspansi militer 3. Syaratnya itu teman-teman harus upgrade ke tingkat 5. Kalau saya tidak salah ya, tingkat 5 ini. Semua ini yang tahap 1 harus tingkat 5. Jadi latihan melee itu harus 5, jarak jauh 5, studi perang 5, dan pakar artefak 5. Lalu teman-teman upgrade lagi ini 555 juga untuk membuka manufaktur barikade.
Lalu 5555 juga di sini latihan infanteri, kavaleri, penembak jitu dan sihir. Lalu teman-teman buka ekspansi militer 3. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu buka ekspansi militer. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kapasitas legionnya teman-teman. Semakin banyak kapasitas legionnya teman-teman, maka semakin banyak pasukan yang bisa dibawa ketika Dragon Trails, dan juga memungkinkan teman-teman untuk memenangkan Dragon Trails. Semakin banyak pasukannya, semakin besar peluang teman-teman untuk menang di Dragon Trails. Otomatis teman-teman akan banyak mendapatkan prestise yang dapat digunakan lagi untuk mengupgrade kebijakannya teman-teman. Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman harus dulu fokus bagaimana buka ekspansi militer 3. Gitu. Setelah ekspansi militer 3, teman-teman ini harus melihat kondisi kingdomnya, apakah teman-teman ini bakal sering war atau bakal sering farming. Nah, kalau teman-teman bakal sering war, maka prioritas kebijakan kedua yang harus teman-teman upgrade adalah rumah sakitnya. Ya, rumah sakit. Jadi kebijakan ketiga adalah kebijakan tentang ini. Rumah sakit, rumah persediaan medis. Nah, di sini ada terbagi dua ya. Jadi teman-teman ini selalu akan diberikan pilihan kebijakan apakah ingin mengambil pemulihan gratis harian atau pemulihan sumber daya harian. Oke. Saya sarankan kepada teman-teman, kalau teman-teman ini F2P atau low spender, teman-teman wajib ambil full 4-4-nya itu gratis harian. Ya, agar teman-teman ini lebih cepat pemulihan hariannya. Oke. Kita ke rumah sakit dulu atau pondok herbalis. Teman-teman bisa lihat semakin banyak total pemulihan hariannya teman-teman, maka semakin cepat teman-teman memulihkan pasukannya. Kenapa? Nah, jadi teman-teman lihat di sini ya. Total pemulihan harian ini maksudnya dalam satu hari ada 91.000 yang dapat kalian pulihkan. Kalau saya teman-teman ya, 91.000 pasukan yang dipulihkan per hari. Artinya rumusnya teman-teman, dalam 1 jam itu kan dalam 1 jam itu kan ada 60 menit dan 1 hari itu kan ada 24 jam. Otomatis 1 hari itu ada sekitar 1440 menit ya. Ya, anggaplah 1500. Jadi ketika teman-teman punya 15.000, otomatis teman-teman pasukan yang disembuhkan adalah 10 per menit. Nah, kalau saya kan sudah 91.000, otomatis pasukan yang disembuhkan per menit itu 60. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita jumlah ini 1 tambah 13, 1 dan seterusnya ini ke bawah, ini pasti jumlahnya sekitar 60-an lebih ya. Itu. Jadi semakin banyak total pemulihan harian, maka semakin cepat teman-teman disembuhkan. Itu. Nah, oleh karena itu bagi kalian yang F2P low spender, kalian wajib hajar kebijakannya ke ini guys ya, full ke perekrutan medis yang pemulihan gratis harian. Loko abang ini ada satu yang fokus ke sumber daya harian. Oh iya, karena saya ini tipikalnya itu barbar guys ya, dan juga saya ini tipikalnya suka macul ya. Ini peringkat macul aku itu ini ya, peringkat 4 juga macul ya. Jadi aku tuh sering macul, jadi aku tuh nggak khawatir soal biaya sumber dayanya guys ya. Makanya itu aku ambil 3 sumber daya harian dan 1 ini sumber daya, 1 sumber daya harian dan 3 yang gratisan ini ya, pemulihan gratis harian. Nah, jadi teman-teman itu ketika kondisinya teman-teman ini ingin war, teman-teman harus fokus ke ini ya, harian, agar pasukannya itu teman-teman lebih cepat sembuh dan lebih bisa dipakai lagi war. Oke. Yang kedua, ketika teman-teman ini tidak war dalam kondisi yang aman, teman-teman upgrade kebijakan farming, yaitu ini ya. Kebijakan farming itu ini, studi perang ini, karena semakin tinggi tingkatan studi perang maka semakin banyak XP hero yang dapat dikumpulkan, dan juga ini ya, Arcanidas ganda. Jadi semakin tinggi peluangnya, maka bisa jadi teman-teman itu mendapatkan Arcanidas yang ganda. Misalnya ini kita lihat ya, mana sih ini ya? Misalnya ini guys ya, 18 ini bisa dapat
500 kali 17 Arkanedas. Nah, kalau ceritanya kritikalnya itu tadi kebijakan yang tablet itu, maka di sini tuh menjadi 34 guys ya, menjadi 34. Kalau lato ya istilahnya, kalau kita kalau kritikal ya ini. Oke, kira-kira begitu gambaran besarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman di dalam kebijakan ini saya sarankan harus betul-betul fokus ke ini dulu ya, ekspansi militer. Nanti setelah mentok ekspansi militernya atau jumlah pasukan yang teman-teman latih itu belum maksimal dibandingkan dengan kapasitasnya, teman-teman bisa mengalihkannya ke ini ya, ke kebijakan farming, agar farmingnya teman-teman ini kencang. Tapi jika kalian war, kalian harus betul upgrade ya rumah sakitnya atau yang meningkatkan kapasitas sumber daya harian. Oke, mungkin itu saja tips-tipsnya. Silakan komen di video saya. Bye bye.